Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ferdi Septiawan, pada playlist jaringan komputer dengan materi. Sekarang yang kita bahas yakni komponen penyusun jaringan. Langsung saja, yang pertama jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas, seperti kantor, gedung, dan bangunan yang sama. Ada beberapa komponen dasar yang dibutuhkan untuk membangun jaringan LAN, antara lain yang pertama software, yang kedua hardware, yang ketiga alat jaringan, yang keempat USB modem wireless, yang kelima wireless router. Penghubung jaringan. Penghubung jaringan terdapat tiga, yang pertama hub, switch, dan router. Hub, switch, dan router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, masing-masing perangkat memiliki cara kerja dan fitur yang berbeda-beda. Berikut adalah perbandingan antara hub, switch, dan router. Pertama, hub. Hub mampu menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Kedua, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur aliran data. Ketiga, setiap data yang masuk ke hub akan disebarkan ke semua perangkat yang terhubung, sehingga dapat mempengaruhi performa jaringan. Selanjutnya, hub tidak memiliki keamanan dan rentan terhadap serangan dan malware. Yang kedua, yakni switch. Switch mampu menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan dan mengatur aliran data. Selanjutnya, switch dapat memilih rute terbaik untuk mengirimkan data sehingga data tidak akan disebarkan ke seluruh perangkat di dalam jaringan. Switch memiliki keamanan lebih baik dari hub karena dapat memfilter dan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Selanjutnya, switch memiliki beberapa jenis seperti unmanaged dan managed switch. Selanjutnya yakni router. Yang pertama, router mampu menghubungkan beberapa jaringan bersama-sama dan mengatur lalu lintas data antar jaringan. Kedua, router dapat memilih jalur terbaik untuk data yang dikirimkan, sehingga data dapat dikirimkan dengan efisien dan aman. Router memiliki kemampuan untuk melakukan filtering dan blocking terhadap lalu lintas yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan jaringan. Pengertian modem. Modem merupakan singkatan dari modulator stimulator. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang akan dikirimkan melalui jaringan telepon atau kabel. Modem juga mengubah sinyal analog yang diterima dari jaringan menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer atau perangkat lain. Cara kerja modem. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Ketika komputer mengirimkan data ke modem, modem akan mengubah data tersebut menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui jaringan telepon atau kabel. Ketika modem menerima sinyal analog dari jaringan, modem akan mengubah sinyal analog menjadi digital yang akan diproses oleh komputer atau perangkat lain. Jenis-jenis modem yang pertama modem dial, modem kabel, modem DSL, dan modem satelit. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu Twisted Pair. Twisted Pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang diisolasi dengan plastik dan dijalin bersama secara spiral. Ada dua jenis Twisted Pair yang sering digunakan dalam jaringan komputer, yaitu UTP dan STP. Kabel Twisted Pair digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke jaringan LAN dan digunakan dalam lingkungan yang memiliki banyak gangguan elektromagnetik seperti industri dan laboratorium.
Dengan penggunaan teknologi Twisted Pair, data dapat dikirim dengan jarak yang lebih jauh dan kecepatan yang lebih tinggi. Susunan kabel Twisted Pair. Kabel Twisted Pair terdiri dari dua jaringan yang dililitkan satu sama lain. Pada setiap kabel, terdapat kawat tembaga yang dilapisi dengan isolasi plastik. Kedua kabel tersebut disusun berdampingan dan dililitkan satu sama lain. Setiap kabel Twisted Pair memiliki 4 kawat tembaga yang disebut dengan pair. Pair ini terdiri dari dua kawat yang dililitkan satu sama lain. Setiap pair terdiri dari kawat putih dan kawat berwarna. Terdapat dua standar susunan kabel Twisted Pair yang umum digunakan, yaitu T568A dan T568B. Selanjutnya, susunan kabel Twisted Pair standar T568A. Pada susunan kabel Twisted Pair T568A, kawat putih diletakkan pada posisi pertama dan ketiga, sedangkan kawat berwarna diletakkan pada posisi kedua dan keempat. Berikut adalah susunan kabel Twisted Pair standar T568A. Pair pertama, putih, hijau, dan hijau. Yang kedua, putih, orange, dan biru. Yang ketiga, putih, biru, dan orange. Dan yang terakhir, putih coklat dan coklat. Susunan kabel Twisted Pair standar T568B. Pada susunan kabel Twisted Pair T568B, kawat putih, orange, dan orange diletakkan pada awal. Berikut adalah susunan kabel Twisted Pair T568B. Pertama, putih, orange, dan orange. Putih, hijau, dan biru. Putih, biru, dan hijau. Dan putih, coklat, dan coklat. Berikut ini merupakan simulasi susunan kabel dari Twisted Pair standar T568A. Selanjutnya, setelah kita membuat susunan kabel standar T568A, kita akan membuat simulasi berikutnya, yakni susunan kabel Twisted Pair standar T568B. Oke, lanjut kita akan membahas UTP. UTP merupakan salah satu jenis kabel yang terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang diisolasi dengan plastik dan dijalin bersama. Kabel UTP memiliki kelebihan tidak memiliki pelindung eksternal, namun memiliki isolasi di setiap kabel dalam pasangan sehingga dapat mengurangi gangguan atau interferensi antar kabel. Jenis-jenis UTP. Jenis-jenis UTP. Yang pertama, kategori 5, yang kedua kategori 5E, yang ketiga kategori 6, dan yang terakhir kategori 7. Selanjutnya materi mengenai STP. STP merupakan salah satu jenis kabel yang terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang diisolasi dengan plastik dan dilindungi oleh pelindung eksternal. Pelindung eksternal pada kabel STP berfungsi untuk mengurangi gangguan atau interferensi elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja kabel dan jaringan. Jenis-jenis STP. STP terdapat
dua jenis. Yang pertama, foil sealed twisted pair dan blended sealed twisted pair. Selanjutnya, pengertian mengenai crossover kabel dan strike kabel. Crossover kabel adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Dalam crossover kabel, susunan pin di kedua ujung kabel diubah sehingga kabel dapat saling berkomunikasi. Lalu selanjutnya, strike kabel. Strike kabel adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti komputer ke switch atau router ke modem. Dalam strike kabel, susunan pin di kedua ujung kabel disusun dengan urutan yang sama. Perbedaan cross kabel dan strike kabel. Perbedaan utama antara cross kabel dan strike adalah susunan pin di kedua ujung kabel. Pada cross kabel, susunan pin di kedua ujung kabel diubah sehingga kabel dapat saling berkomunikasi. Sedangkan pada strike kabel, susunan pin di kedua ujung kabel disusun dengan urutan yang sama. Selanjutnya, fiber optic kabel. Fiber optic kabel adalah jenis kabel jaringan yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Kabel ini biasanya digunakan untuk mengirimkan data dengan jarak yang jauh, kecepatan yang tinggi, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional. Fiber optic kabel memiliki beberapa komponen penting, yaitu core, cladding, dan buffer coating. Core adalah bagian tengah serat kaca atau plastik tempat cahaya bergerak. Cladding adalah lapisan di sekitar core yang mengurangi pantulan sehingga cahaya tetap bergerak. Cladding adalah lapisan sekitar core yang mengurangi pantulan cahaya sehingga cahaya tetap bergerak sepanjang serat kaca atau plastik. Buffer coating adalah lapisan terluar yang melindungi core dan cladding dari kerusakan fisik dan lingkungan. Terdapat dua jenis fiber optic kabel yang umum digunakan, yaitu single mode fiber dan multi-mode fiber. Single mode fiber dan multi-mode fiber adalah dua jenis fiber optik yang umum digunakan dalam infrastruktur jaringan. Berikut ini adalah perbandingan antara single mode fiber dan multi-mode fiber. Yang pertama yakni core diameter. Single mode fiber memiliki core diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan multi-mode fiber. Core diameter single mode fiber berkisar antara 8-10 mikron, sedangkan multi-mode fiber berkisar antara 50-100 mikron. Yang kedua, jarak. Single mode fiber memiliki jarak yang lebih jauh dibandingkan multi-mode fiber. Jarak maksimum single mode fiber mencapai 100 km, sedangkan multi-mode fiber hanya mencapai sekitar 2 km. Ketiga, yakni kecepatan. Single mode fiber memiliki kecepatan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan multi-mode fiber. Single mode fiber dapat mentransmisikan data pada kecepatan 10 Gbps atau lebih, sedangkan multi-mode fiber hanya mencapai sekitar 1 Gbps. Yang keempat, yakni biaya. Single mode fiber lebih mahal dibandingkan dengan multi-mode fiber. Hal ini disebabkan oleh diameter core yang lebih kecil dan teknologi produksi yang lebih canggih. 5. Kompatibilitas. Single mode fiber tidak kompatibel dengan peralatan yang dirancang untuk menggunakan multi-mode fiber. Sebaliknya, multi-mode fiber dapat digunakan dengan peralatan yang dirancang untuk single mode fiber dan multi-mode fiber. Oke, mungkin sekian dulu materi mengenai komponen penyusun jaringan pada playlist jaringan komputer kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.